Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notification-nya. Halo, selamat siang. Berikut saya akan review untuk penyetelan pompa oli Air-King 2008 ya. Ini basicnya 2004, kita rubah ke 2008. Jadi setelah kita setting, mesin pun kita setting selesai. Di sini ada kekurangannya, yaitu pompa oli terlalu boros. Padahal ini settingan udah full mentok, di kabel ini pun udah mentok. Jadi kita mau apain lagi nih kalau udah mentok? Nah, di sini setelan kabel, titik poin pembatas untuk puli settingan pompa oli, udah itu cukup. Padahal ini ada triknya lagi untuk kita setting pompa olinya. Untuk lebih jelasnya, kita bongkar dulu dan kita lihat dulu settingannya, supaya ini kawan-kawan pada ngerti semua ya. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini ini triknya. Banyak mekanik dan pengguna Air-King yang artinya pengen kok pompa olinya udah mentok tapi settingannya masih boros. Nah, ini triknya. Saya akan kasih tahu lebih lanjut detailnya. Pantengin terus videonya, mungkin agak sedikit lama durasinya. Saya akan bahas detail tahap-tahapannya, dari cara pengecekan awal, setelah kita bongkar nanti ada pengukuran di pompa olinya, nanti ada tips juga. Kalau untuk kira-kira tuh ganti oli seal yang penting tuh mana aja, oli seal pompa oli khususnya. Di sini kita lanjut untuk pengerjaannya. Cek lebih lanjut. Untuk bongkar ya. Kita langsung bongkar. Kita langsung bongkar pompa olinya. Di sini pertama tahapannya ya. Nih teman-teman tolong diperhatiin. Jadi settingan ini nggak cukup cuman di sini aja ya, di pulinya. Tapi ada internal settingan di dalamnya. Kita cek lebih lanjut ya. Nanti sekaligus poinnya apa aja nanti saya akan jelasin lebih perinci ya. Kalau yang 2004 ke bawah mungkin dari tahun 2000-an ke bawah lah ya. 2000-an ke bawah itu itunya pulinya ada di luar. Itu adjustingnya jauh lebih gampang, lebih simpel lagi. Dan settingan ini nggak cuma di motor Air-King, tapi ada bisa juga di aplikasi ke mungkin Suzuki, RC, TS 125, Satria 2 tak ya. Terus Kawasaki itu pun sama, bisa kita setting. Jadi kalau dasarnya settingan factory settingnya tuh masih terlewat boros, kita bisa setting lagi lewat via internal dalamnya. Cukup kita ngegeser aja kok, simple. Kita ukur. Jadi poin pengerjaannya cuma kita ukur struknya berapa, jarak struknya berapa. Nanti tinggal kita kurangin. Pengertiannya kita ukur jarak dasarnya itu berapa. Nanti kita mau boros atau kita mau lebih irit, itu nanti tergantung dari kita ukur berapa poinnya untuk jaraknya berapa mili. Setelah itu baru kita aplikasiin. Ini prinsipnya pompa oli ini boros. Jadi kita akan buka. Karena bawaannya boros, setelah kita setting juga lewat via kabelnya juga udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sekarang kita setting dalamnya. Nah, ini teman-teman harus teman-teman pahami nih. Jadi kalau Air-King atau motor yang lain 2 tak khususnya ya, kalau misalnya pompa oli itu terlalu boros, itu efeknya banyak macamnya.
Pertama, tenaga tuh berat. Keduanya lagi banyak karbon. Atau kayak banyak sisa-sisa oli yang nggak kebakar. Yang itu mungkin bisa netes lewat knalpot atau lewat silinder body. Jadi timbulnya banyak-banyak jelaga hitam lah di silinder. Dan kemungkinan busi itu nggak bisa maksimal. Dan tingkat panasnya mesin itu nggak normal kalau terlalu kebanyakan oli, atau sebaliknya itu bisa apa ya, dibilang tuh nggak enteng ya gitu tenaganya. Cuman lanjut lagi nanti setelah kita bongkar ini. Pertama saya akan bongkar dulu ya, supaya ngerti lah semua teman-teman. Jadi saya bongkar dulu, oke? Setelah kita buka penutupnya, ini ingat, ini ada semacam kayak got untuk titik congkel ya. Memang dari pabrikan udah disiapin nih untuk titik congkelnya. Dan ini pun sama. Kita congkel perlahan karena nih takutnya getas ya. Jadi kalau bukanya harap hati-hati. Nah, ini bukannya nih, sebelumnya juga udah dilem. Oke. Nah, ini setelan dasarnya nih udah dibongkar, udah dilem. Nah, oke. Sekarang waktunya kita setel. Oke, ini internal partnya di dalam ini. Dalam ini. Nah, ini apa sih yang perlu kita setel? Nah, ini saya cabut. Ini saya cabut. Ini adalah sebagai, jatuh. Ini sebagai pistonnya. Piston itu sebagai pendorong oli. Nah, sebagai pendorong oli. Jadi anggap ini piston. Memang piston ya. Ini piston, jadi ini oli. Jadi ini kayak semacam silinder, dia ngedorong debit oli untuk suplai ke silinder. Nah, tingkat boros atau iritnya ini nanti kita ukur. Semakin dia struknya tuh ya, langkahnya itu semakin sempit, itu semakin irit. Struknya tuh semakin panjang, itu semakin boros. Nah, sekarang kita ukur jaraknya. Saya ambil sigmat dulu sebentar. Dit, tolong ambil. Ini kita ukur berapa jaraknya. Ini kita copot dulu, pernya kita copot dulu. Ya, pernya kita copot dulu. Oke. Kita pasangin ke sini. Tempelin. Nah. Oke. Ini kita ukur dasarnya berapa. Kita nyalain dulu sigmatnya ya. Kita setting. Kita kalibrasi 0. Oke. Kita ukur. Ini pengukurannya nih. Saya maju sedikit lagi dulu ya, biar jelas. Nah, ini kita setting, kita ukur. Oke. Hasilnya berapa? Di sini tertulis 8,97 mm. Ini jarak bentoknya ya. 8,97. Ini teman-teman perhatiin dulu nih, biar nggak terlalu bingung nantinya. Ini kita ukur. Nih, 8,97 ya hasilnya. Nah, ini terlalu boros. Dari dasar pengecekan awal kita tuh terlalu boros. Sekarang kita pengen lebih irit sedikit. Apa yang kita setel? Nah, teman-teman mesti ngerti nih yang kita setel. Ini saya cabut dulu ya, takut jatuh. Oke, saya cabut. Ini banyak yang nggak ngerti. Inilah setelannya, struknya. Nih setelannya. Setelan struknya. Ini yang akan nanti kita
setel. Nih contohnya saya kendorin dulu ya. Nah, ini saya kendorin dulu. Oke, kendorin aja cukup. Nah teman-teman, setelah kendor ini kita bisa puter. Nah ini kelihatan nggak yang kita bisa setel. Kalau tadinya struknya 8.97, kalau mau lebih irit kita kecilin, misalnya 8.5 atau 8.6. Jadi kita bikin sempit lagi jaraknya. Oke, nah di sini cara nyetelnya. Ini banyak orang yang nggak ngerti, cuma nyetel pompoli itu cuma di kabelnya aja, padahal banyak trik. Ini kalau settingannya olinya pas, jamin deh motornya ngacir standar pun. Karena apa? Satu, pembakaran itu sempurna banget. Kedua lagi tuh asapnya itu nggak terlalu banyak, dan motor tuh cenderung lebih irit, powerful deh, walaupun standar. Saya bukan saya karang-karang, tapi ini kenyataannya. Karena pada dasarnya nggak cuma setting karburator, tapi ini penting. Pengaturan pompoli dasar itu penting sekali. Ini pengetahuan buat teman-teman pengguna air racking dan mekanik air racking khususnya. Bukan bermaksud saya menggurui sekali lagi, tapi ini saya berbagi pengalaman. Dan untuk lebih saya bisa berkreasi lagi di sini, tolong dong di subscribe and like supaya channel ini bisa semakin berbagi ke depannya, semakin lebih jos lagi nantinya, supaya teman-teman bisa sama-sama kita saling berbagi ilmu. Nah, lanjut lagi ke sini. Setelah kita setting, nanti hasilnya berapa? Ini kita bisa putar-putar ya. Nih, kita bisa putar-putar. Ini hasilnya berapa? Ingat, semakin struknya semakin pendek, dia semakin irit. Range-nya itu 0 sampai 1 mili maksimal. Jadi teman-teman bisa setting, misalnya tadi dasarnya kan 8.97, mungkin mau lebih irit lagi, kita kurangin tuh apa 8.5, 8.6, tergantung dari hasil nanti settingannya. Jadi kalau tips dari saya, cukup di kisaran 8.5 atau 0,4 mm kita kuranginnya. Ini teman-teman biar paham lah semua. Kalau untuk yang motor air racking 2000 ke bawah, itu jauh lebih mudah lagi settingnya. Kita ukur struknya lagi. Nanti itu ada spacer ring. Nah, ringnya itu yang kita ganti-ganti. Dari ukuran tuh dari 0,3 mili, 0,5 mili, 1 mili sampai 2 mili, tergantung struknya, tergantung kebutuhan teman-teman. Olinya seperti gimana, terus tingkat panas mesinnya seperti apa, kita bisa setting situ. Jadi sekali lagi, settingan ini untuk settingan basic dasar ya. Karena apa? Kalau untuk balap cenderung kenapa sih dicampur langsung? Karena prinsipnya balap itu untuk putaran tinggi, bukan untuk putaran rendah atau putaran menengah. Itu nggak bagus banget. Karena apa? Akan banyak debit oli yang akan mengendap nantinya di ruang bakar. Jadi untuk mix itu peruntukan untuk balap. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih senang di mix olinya, oli sampingnya, ya itu silakan aja, masing-masing punya kreasi sendiri. Tapi pabrikan motor itu sendiri dasarnya udah kalibrasi. Nggak mungkin lah kalau motor harian kita pakai untuk kebut-kebutan atau kita pakai untuk RPM sendiri, RPM tinggi, nggak mungkin. Paling bawah, menengah. Nah ini fungsi dasarnya kita setting adjust base setting dari pompa oli itu untuk settingan dari stasioner sampai menengah. Kalau untuk putaran atas dia otomatis sudah full oven untuk olinya sendiri dan supply-nya sendiri udah full oven. Jadi untuk settingan bawah dan menengah ini yang perlu wajib kita setting. Ini banyak mekanik yang nggak ngerti. Sekali lagi, yuk kita ukur lagi ya. Nanti kita setting lagi. Lanjut ya.
Ini kita mau setting, kita masukin lagi ininya. Kita masukin lagi ininya, pistonnya ya. Nanti kita ukur. Nah, sekarang kita ukur dulu nih. Tadi kan kita udah kita puter. Kita ukur. Semakin kita cari, kita kurangin ya. Nah, ini kita dapat settingan paling maksimalnya itu di angka 8.76. Tadi dasarnya itu 8.97. Sekarang kita setting di 8.76. Intinya kita kurangin dari 897 tadi ya. Sekarang ini dasarnya 8.7. 8.76. Prinsipnya kita kurangin kurang lebih sekitar hampir 0,2 mm. Kita ukur sekali lagi. Ya, kurang lebih dapat setelannya. Ya, 872. Kita lock dulu, kita pastiin lagi, cek lagi. Oke, 8.72. Jadi setelah kita ukur tadi dari dasar bawaan pompa olinya berapa mili, sekarang kita ukur jadi 8.72. Bawaan dasarnya itu 8.97 tadi. Oke. Nah, ini yang kita setting ya. Ini yang kita setting. Oke, teman-teman udah pada paham ya? Wajib paham nih untuk air-rackingnya. Karena bukan cuma di settingan, banyak orang ya, mekanik yang lainnya itu settingan cukup di kabel aja, itu enggak. Ini dasarnya kita settingan, ini namanya stopper piston. Stopper piston untuk debit oli, pompa oli. Oke. Setelah ini kita dapat nilainya, ini kita jangan lupa kita kencengin lagi yang ini. Kita lock lagi. Kita kunci lagi nih. Yang sini ya, kita kunci. Supaya dia jangan sampai berubah. Oke. Yang kita rubah yang ini ya. Setelah dapat nilainya, ini kita kencengin. Lanjut. Ini saya bersihin dulu. Oke, sambil nunggu dibersihin, kalau memang teman-teman masih belum mengerti, bisa kontak saya lah di komentar, atau nanti ada via WA, nanti kita bisa saling berkomunikasi. Jadi prinsipnya sekali lagi saya ingin berbagi ilmu bahwa banyak tips dan trik untuk air-racking ini. Jadi nggak cuma settingan di kabel, nggak tuh. Banyak yang beredar di video-video di YouTube itu ya banyak ya, mohon maaf ya, bukan saya tuh ingin menggurui ya, tapi pada dasarnya ya mohon maaf, mereka tuh nggak cuma itu loh yang disetting. Kalau adjusting wire itu kabel kabel pompa oli itu untuk settingan dasarnya, tapi
untuk settingan dalam internalnya itu adanya di sini. Terus mungkin ada pertanyaan Mas Ipang, kalau memang tipe yang lain itu bisa ada semua motor itu ada adjustingnya, bawaan pompolinya. Jadi bawaan pompoli itu nggak mutlak dari pabrikan itu fix setting, nggak, tapi bisa kita setting. Poin settingnya ini yang disetting. Jadi ini sifatnya ini buat pengguna air racking bisa lebih maju lagi, apalagi sekarang banyak teknologi oli yang udah low smoke. Dengan teknologi low smoke itu asapnya pasti berkurang, tingkat polusinya juga akan semakin berkurang. Jadi kita nggak dimarahin pengendara yang lain tuh, wih ngebul banget sih motornya. Nah ini makanya perlu yang disetting ini. Jadi kemungkinan untuk lebih lanjutnya saya mohon tolong di like and subscribe channel YouTube saya HM Motor Garage supaya lebih berkembang lagi, kita saling berbagi lagi untuk air racking mania. Lah ini cara settingnya. Saya lanjut nanti untuk pemasangan balikin laginya, dan setelah itu baru kita review untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut pasang pompolinya. Dilanjutin sama Iksan berdua sama Adit Giant posisinya. Jadi pada dasarnya inilah settingnya. Jadi nggak cuma di kabel aja ya, itu nggak mutak dari itu. Kalau yang mau lebih sempurna lagi ya, kalau memang terlalu boros atau terlalu irit dari bawaan standarnya, kita bisa setting di internalnya. Dan pada dasarnya inilah pengetahuan sekedar saya ingin berbagi untuk teman-teman semua supaya bisa lebih jos lagi air rackingnya. Tahapannya seperti ini. Kemungkinan biar lebih jelas lagi nanti ikutinlah video ini. Oke? Nanti setelah pompoli kita terpasang, jangan lupa di bleeding ya. Di bleeding itu jadi pembuangan angin di dalam pompoli. Jadi kita harus hilangin bubble anginnya itu dengan cara nanti dibuka itunya. Nanti diikutin deh videonya biar kelihatan di bleedingnya. Karena dengan tadi pompolinya kita buka, otomatis isinya kosong. Nah, kita harus bleeding semuanya. Bleeding itu pengeluaran udara ya, supaya di dalamnya tuh ada oli semua. Ditatakin dulu kan bawahnya. Nah, di bleeding ini kita mau bleeding, buang anginnya biar nggak ada angin di dalam pompoli. Nah ini bisa dilihat teman-teman semua, kita buka pembuangan anginnya. Ini wajib ya untuk bongkar pompoli, wajib. Nah, itu kelihatan kan. Nah ini kita bleeding, ini kita tujuannya untuk membuang angin di dalam pompoli. Setelah terbuang, kita pasang lagi tutupnya. Jadi ini syarat ini ketika pompoli kita bongkar full. Setelah udah oke, dia nggak ada udaranya, kita tutup lagi. Nah begini kurang lebih. Oke, ini setelah kita pasang hasil yang tadi kita ituin. Coba tolong cek keluar olinya semana San. Ini hasil
Tipis banget ini tuh asapnya. Nah ini tolong dibuka, lihat. Kalau sebelumnya setiap 3 detik dia keluar ya, kalau sekarang ini tuh dihitung berapa kurang lama, setiap berapa detik dia keluar. Belum naik ke atas, tunggu dulu. Udah naik belum? Nah, dihitung coba. Biar lewat dulu sampai di atas, ya. Hah? 4 detik. 4 detik. Ya, oke. Ini jauh lebih irit langkahnya. Cuman debitnya ini lebih sedikit lagi. Debitnya dibanding sebelumnya. Sebelum itu banyak banget. Oke, pasang. Coba di gas. Oke, demikian hasilnya. Terima kasih. Mulanya jadi gini teman-teman semua. Jadi kita pertama untuk setting debit oli samping itu pertama kita harus setting ukuran dasarnya berapa. Misalkan setelah kita buka terus kita ukur, ini teman-teman harus hati-hati nih. Prinsipnya diukur dasar awal dulu supaya jangan sampai salah. Jadi saya ulang sekali lagi kesimpulannya, kita ukur dulu terlebih dahulu bawaannya itu settingan berapa. Apa tingginya 8,5 atau tingginya 8,9 atau 99 mili, itu tergantung dari pompa oli bawaannya. Prinsipnya semakin dia pistonnya semakin dalam, itu akibatnya semakin boros. Dia tuh semakin tinggi keluar, itu semakin irit. Nah, sebelum kita putusin untuk kita setel, kita harus tahu dulu berapa settingan awalnya. Misalkan contohnya dasarnya 9 mili. Terus ini kondisinya boros. Kita iritin. Nah, ini jadi 9,2, 9,3 atau 9,4 maksimalnya. Intervalnya kalau saya pribadi menganjurkan itu 0,5 mili. Itu udah jauh debit oli samping yang masuk atau dia tuh keluarnya. Jadi pada dasarnya sekali lagi tolong di setting untuk ukuran dasar awal. Mau boros kah atau irit kah tergantung kita settingan di awal. Biasanya pada umumnya itu ngeluhnya itu boros, tapi settingannya udah mentok. Demikian dari saya, tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silakan deh lewat kolom komentar, nanti kita akan bisa jawab sambil kita lihat yang nggak mengertinya di mana, kita bisa sampaikan teman-teman semua lewat di kolom komentar. Sekian dari saya, bukan bermaksud menggurui, tapi ini sekedar membagi ilmu kepada rekan-rekan pemakai dan pencinta, khususnya si Raja Yamaha Air King. Terima kasih. Ciao. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan pencet deh tombol notification-nya. Terima kasih.